Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami yang beranggotakan Muhammad Aziz Farezi NIM 230, Violita Ayu NIM 235, dan Ovilia Sabrina NIM 258. Tujuan bisnis didirikan. Yang pertama, untuk mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, untuk membantu masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan sehari-hari. Contoh penyediaan barang dan jasa, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan sumber daya lainnya. Yang terakhir adalah tujuan sosial. Perencanaan bisnis. Sebelum usaha dijalankan, maka kita memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut harus kita desain berdasarkan jenis bisnis yang akan kita pilih. Perencanaan bisnis juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengukuran capaian target bisnis yang telah terlaksana. Perencanaan bisnis dapat berupa rencana bisnis dalam bentuk proposal bisnis. Bisnis model kanvas merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diciptakan dan dikembangkan untuk mengantarkan dan menangkap sebuah nilai. Komponen BMC. Yang pertama ada customer segment, untuk menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua ada customer relationship, merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang ketiga ada customer channel, bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Yang selanjutnya ada revenue structure, aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang dapat dari pelanggan atau dari sebuah penjualan. Yang selanjutnya ada value, apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmentnya. Yang keenam ada key activities, merupakan semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur efektivitasnya setiap waktu. Selain itu, key activities akan menghasilkan posisi nilai. Yang selanjutnya ada key resource, merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Yang kedelapan ada cost structure, struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam perjalanannya untuk mendapatkan revenue. Sedangkan yang terakhir ada key partners. Partner kunci ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, sudah menjadi hal wajib untuk menjalin hubungan baik dengan sebuah kelancaran. Customer segment. Apa sih customer segment? Customer segment yakni menentukan segmen target customer dari bisnis yang akan dikembangkan. Nah, sebagai pengelola usaha, maka sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai konsumen yang memiliki keinginan, kebutuhan, impian terhadap produk sehingga ke depannya produk yang dihasilkan oleh kita sebagai produsen dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, customer segment ini atau segmentasi pasarnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada segmentasi demografi. Segmentasi demografi ini berdasarkan rentang usia, jenis kelamin, dan status sosial. Yang kedua berdasarkan segmentasi etnografi. Segmentasi etnografi ini berdasarkan budaya masyarakat yang dianut.
Dan yang terakhir ada segmentasi berdasarkan geografi, yaitu segmentasi berdasarkan lokasi tempat tinggal konsumen, kondisi alam, dan potensi bencana di lingkungan calon konsumen. Selanjutnya, value preposition atau preposisi nilai. Preposisi nilai yaitu memperkirakan kebutuhan customer yang telah diidentifikasi melalui customer segment. Nah, riset pasar dilakukan melalui turun lapang dengan menganalisis aspek kebutuhan konsumen, jumlah kompetitor, produk unggulan kompetitor, jumlah penjualan masa lampau, dan kondisi tren perilaku konsumen. Hasil riset pasar yang sudah dilakukan, dibuatkan laporan hasil riset pasar. Selanjutnya, laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan perusahaan dalam desain produk. Preposisi nilai dalam setiap produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang muncul pada saat kita akan memproduksi barang maupun jasa yang akan kita hasilkan. Pertimbangan risiko dapat kita lakukan dengan cara membuat siklus kehidupan produk atau sering disebut dengan PLC. Siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kematangan, tahap kejenuhan, dan tahap penurunan. Setiap tahap yang dilalui oleh produsen tidak harus secara berurutan, akan tetapi tahapan dapat dilakukan dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. Tahapan-tahapan yang dilalui produsen ini harus dilalui satu persatu, dan dengan adanya bisnis model kanvas, harapannya produsen tidak sampai pada tahap akhir, yaitu tahap penurunan. Customer relationship. Customer relationship ini yaitu hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Contoh hubungan antara produsen dan konsumen adalah pemberian fasilitas oleh produsen kepada konsumen berupa layanan bebas pulsa oleh produsen kepada konsumen. Layanan ini dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Layanan secara langsung bisa dilakukan dengan membuka gerai layanan konsumen di setiap kota. Layanan telepon bebas pulsa. Pelayanan secara tidak langsung berupa pemberian informasi kepada konsumen melalui komunitas-komunitas pengguna produk. Pelayanan ini diberikan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh produsen, supaya ke depan produsen mengetahui informasi terbaru dari konsumen. Selain itu, informasi juga bisa digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.